Bintang Mulia. Bertemu dengan Miss Mary di sini. Miss Mary akan membacakan sebuah buku cerita dengan judul Teman Baru Tasya, ditulis oleh Nabila Anwar. Teman, barang milik kita harus dirawat dan disayangi loh, termasuk mainan kita, agar awet dan bisa terus dimainkan. Bagaimana cara merawat dan menyayangi mainan ya? Yuk kita baca cerita mainan Tasya. Sesuatu mengejutkanku. Cahaya dari pintu yang lama tak terbuka dan suara berisik barang-barang digeser. Lalu seseorang mengambilku. Akhirnya si bawel itu pergi juga. Desis botol besar berdebu berisi replika perahu layar. Aku bosan setiap hari mendengar ratapannya. Aku mendengus kesal. Ku dengar peti kemas dan roda bekas menyetujuinya. Tidak ada yang memahami kesedihanku. Semua barang di gudang bilang aku terlalu berlebihan. Dulu aku adalah mainan kesayangan seorang anak. Gara-gara sepupu anak itu menggunakanku untuk memukul keningnya, aku disimpan dalam gudang pengap ini. Wajar kalau aku sedih kan? Aku tidak pernah merasa kesepian dan sedekil ini. Aku selalu disimpan rapi di tempat yang bersih. Tidak seperti sekarang. Penuh debu dan apa ini yang menempel di tubuhku? Dan yang paling membuatku sedih, aku tidak pernah dimainkan lagi. Aku dibuat untuk menghibur. Apa gunanya aku kalau hanya disimpan di gudang pengap ini? Siapa laki-laki berkacamata yang mengambilku ini? Matahari membuat mataku silau saat keluar dari gudang. Aku pasti sudah lama sekali tersimpan dalam gudang. Kenalan sama teman ayah yuk. Gadis kecil yang diajak bicara tidak menjawab. Ia menunduk dengan wajah sendu. Kenapa ada roda di kursi yang didudukinya? Tiba-tiba tubuhku berdiri tegak. Daguku terdongak. Kedua tanganku terentang. Aku pasti sudah sangat berdebu. Bergerak sedikit saja aku batuk-batuk. Apa aku mau dimainkan? Halo Tasya, aku Cepot. Cepot bau belum mandi. Mendengar suara sengau ayahnya yang dibuat-buat, Tasya menoleh ke pelan. Tasya sudah makan belum? Cepot suapin ya. Tanganku terulur menyentuh bibirnya yang mungil. Gadis itu mengikik kegilian. Kemudian tawanya meledak saat ayahnya bergoyang, menarikanku sambil menyanyi dengan suara melengking. Hatiku serasa melambung karena senang. Lama sekali aku tidak mendengar suara tawa. Laki-laki berkacamata meraih kotak biru. Aku terbelalak saat tutupnya terbuka. Nanti Tasya bisa ganti-ganti bajunya. Tapi dibersihkan dulu seperti ini. Laki-laki berkacamata mengusap permukaan wajahku dengan lap basah hangat. Rasanya segar sekali. Gatal karena debu dan pegal karena lama tidak bergerak hilang seketika. Dan yang paling penting, aku senang saat Tasya belajar memainkanku. Aku harap ia benar-benar menyukaiku. Ini namanya wayang golek, terang ayahnya. Gadis itu mengulurkan telapak tangannya yang pucat. Bonekanya boleh buat Tasya? Laki-laki itu terdiam sejenak, menatapku, tersenyum kecil, kemudian mengelurkanku pada gadis kecil itu. Asal kamu berjanji mau merawatnya. Tasya mendekapku sampai aku merasa sesak. Terima kasih ayah. Satu lagi, potong laki-laki berkacamata.
Kamu juga janji jangan sedih-sedih lagi supaya cepat sembuh. Siap, sahut Tasya. Nah, sebelum mandi, laki-laki itu meletakkan kotak biru ke pangkuannya. Mau main lagi? Tasya mengangguk riang. Laki-laki berkacamata meraihku, melepas kacamatanya dan mulai bernyanyi sumbang. Saat rambut depannya tersibak, aku melihat bekas luka di keningnya. Hei, bekas luka itu, ternyata ia tidak melupakanku begitu saja. Tanpa sadar aku tertawa lebar bersama mereka. Nah, anak-anak, itu cerita tentang bagaimana seseorang yang telah menyimpan mainannya lama sekali sampai dia bisa mengeluarkan dan memainkannya lagi bersama dengan anak perempuannya. Anak-anak juga bisa ya merawat mainan yang anak-anak sukai. Sampai satu waktu anak-anak bisa menyimpannya dan bisa dimainkan kembali. Sekian cerita hari ini.